Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Bapak Ibu dosen yang terhormat, kali ini kami dari kelompok 10 kelas A3 akan mempresentasikan arsitektur pasca Perang Dunia II dan gerakan pasca modern. Next. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Iwayan Wahyu Pratama dengan NIM akhir 118. Selanjutnya ada Agung Primaudia Mahotra dengan NIM akhir 119. Ada Putu Gede Raditya Juniarta dengan NIM akhir 129. Di Putu Gede Nanda Febrian Paradita dengan NIM akhir 157. Dan yang terakhir ada Putu Mahadita dengan NIM akhir 160. Next. Untuk topik pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada critical regionalis, selanjutnya ada postmodern. Next. Untuk topik pertama akan dibahas oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai kritika regionalisme, mengenai sejarahnya. Sejarah kritika regionalisme dimulai dari kebencian sekumpulan orang dalam menilai arsitektur modern atau The International Style. Kenneth Frampton pada tahun 1983 mengklaim bahwa perkembangan arsitektur modern menghadapi dua masalah. Masalah pertama adalah bahwa arsitektur biasanya didefinisikan sebagai produksi massal industri. Untuk meningkatkan efisiensi produksi, hubungan antara situs dan budaya lokal diabaikan. Masalah kedua adalah bahwa arsitektur postmodern rupanya memaksa orang untuk menerimanya dengan meningkatkan makna simbolis dan paparan media dengan mengorbankan pengalaman manusia. Hal inilah yang akhirnya membuat kritika regionalisme hadir untuk menggeser paradigma tentang arsitektur modern. Menurut Frampton pada tahun 2007, kritik yang dimaksud mengantarkan kepada sebuah rujukan yang menghadapi nilai-nilai universal modern, sekaligus mempertimbangkan konteks geografis bangunan. Dalam hal ini, Frampton tidak merujuk folklore atau kearifan lokal, namun lebih kepada faktor tanggap iklim, pencahayaan, topografi, dan tektonika lokal yang dapat dimengerti sebagai kondisi existing, geografis, dan riwayat pembangunan ditinjau dari pengalaman arsitek. Di bawah adalah foto daripada Knut Frampton. Next. Selanjutnya, Clinton membahaskan tentang filosofi Paul Paul Ricoeur, uh, How to Become Modern and to Return to Search, How to Revive an Old Dormant Civilization and Take Part in Universal Civilization. Menurut Ricoeur, tahun 1965 277 dengan merumuskan kritika regionalisme sebagai salah satu teori bangunan yang di satu sisi menerima peran potensial arsitektur modern untuk membebaskan arsitektur dari berbagai hubungan, tapi menentang untuk sepenuhnya terserap dalam sistem konsumsi dan produksi modern. Kenneth Frampton mengemukakan hasil kajian atau ciri-ciri kritika regionalisme tersebut menjadi Six Point for an Architecture of Resistance pada tahun 1983. Poin-poin tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu lebih mementingkan tempat atau place yang bersifat konkret ketimbang ruang atau space yang abstrak. Yang kedua, lebih mementingkan keterkaitan dengan bentang alam atau topografi ketimbang bentuk bangunan atau tipologi. Yang ketiga, ada lebih mementingkan teknik-teknik membangun yang estetis atau arsitektonik eh, ketimbang tampilan bentuk atau skenografik semata. Yang keempat ada lebih mementingkan yang alami atau natural ketimbang yang buatan atau artifisial. Yang kelima lebih mementingkan yang dapat dirasakan dengan raga dan peraba atau taktil dan ketimbang yang visual semata. Dan yang terakhir atau yang poin keenam itu ada lebih mementingkan tradisi terkait arsitektur yang berkembang di daerah tersebut. Next. Selanjutnya, regionalisme dalam praktik arsitektur bukanlah dipandang sebagai sebuah langkah atau gaya, melainkan sebagai cara pandang atau cara berpikir berarsitektur. Dalam praktiknya, regionalisme yang diterapkan atau dikemukakan oleh broadband disebut memiliki keturunan derivatif sebagai salah satu bentuk tipologi, diharuskan melalui tahapan yang transformatif.
Upaya implementasi regionalisme yang transformatif diharapkan mampu memacu daya dan kreativitas dan inovasi arsitek dalam memadukan karya arsitektur berbahan bangunan kekinian dengan metode perancangan dan teknologi modern. Namun juga sekaligus dapat dipadukan dengan unsur budaya yang menyeratkan kesinambungan dengan identitas lokal serta masa silam yang berkelanjutan. Next. Selanjutnya, mengenai sejarah itu, kritika regionalisme adalah sebuah pendekatan arsitektur yang bertujuan melawan kesan asing dan kurangnya identitas dalam international style, serta menolak individualisme yang main-main dan ornamentasi di arsitektur postmodern. Gaya dari kritikal regionalisme adalah menuntut pendahuluan arsitektur dengan dan gerakan pada tradisi modern, tetapi masih dengan konteks lingkungan. Teori kritika regionalisme ini menanggapi konteks lingkungan pada site, seperti iklim, pencahayaan, lingkungan tanah, dan material lainnya. Secara garis besar, pembahasan mengenai kritika regionalisme ini terbagi menjadi beberapa bagian, di mana dalam pembagian ini dapat dipaparkan materi lebih lanjut lagi mengenai submateri tersebut, yaitu yang pertama ada prinsip-prinsip mengenai kritika regionalisme, yang kedua ada studi presiden mengenai kritika regionalisme, dan yang terakhir ada strategi desain kritika regionalisme. Next. Selanjutnya, presentasi dilakukan oleh dengan teman saya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip critical regionalism. Pertama, memperlihatkan identitas tradisi secara khusus berdasarkan tempat atau daerah iklim. Yang kedua, memperlihatkan identitas secara formal dan simbolik ke dalam bentuk baru yang lebih kreatif. Yang ketiga, mengenalnya sebagai tradisi yang sesuai untuk segala zaman. Hanya menemukan kebenaran yang seimbang antara identitas daerah dan internasional, memutuskan prinsip mana yang masih layak atau patut untuk saat kini atau bisa disebut aktual. Yang terakhir, menggunakan tuntunan teknologi modern dari hal ini yang tradisional digunakan sebagai elemen-elemen langganan modern. Untuk karakteristik critical regionalism, yang pertama, menggunakan bahan bangunan lokal dengan teknologi modern. Yang kedua, tanggap dalam mengatasi pada kondisi iklim setempat. Yang ketiga, mengacu pada tradisi, warisan sejarah, serta makna ruang yang tepat. Yang paling terakhir, mencari makna dan substansi kultural gaya atau style sebagai produk akhir. Ini menurut Stanford Band. Jenis-jenis regionalism itu ada dua. Yang pertama, concrete regionalism. Ada eh, aliran yang eklektik dan reinterpretif. Yang kedua ada abstract regionalism dengan eh, aliran iklim. Yang kedua pola kultural. Yang ketiga ada ikonografis. Yang pertama concrete regionalism meliputi semua pendekatan kepada ekspresi daerah regional dengan mencontoh kehebatannya, bagian-bagiannya atau seluruh bangunan daerah. Yang pertama elektif merupakan bagian dari konkret regionalisme yang mengambil dan meniru bentuk nyata suatu bagian arsitektur budaya lokal dan mengaplikasikannya pada bangunan. Contoh bisa dilihat pada gambar penggunaan atap Masjid Raya Sumatera Barat yang mengambil bentuk atap rumah adat Minang. Mengaplikasikan ini termasuk ke dalam elektrik regionalisme karena secara nyata mengambil bentuk arsitektur budaya lokal. Yang kedua ada representatif, merupakan bagian dari konkret regionalisme yang di mana langgam-langgam arsitektur diletakkan tanpa memperhatikan fungsi dan filosofi sehingga mengubah makna yang sebenarnya. Contoh, penempatan patung Dewa Ganesha yang diletakkan di depan pintu masuk yang seakan menandakan bahwa Dewa Ganesha adalah dewa penjaga pintu masuk. Sedangkan dalam filsafat agama Hindu, Dewa Ganesha merupakan dewa penolak bala dan memberi keselamatan. Berlatar belakangan mitologi tersebut, masyarakat awam banyak yang beranggapan bahwa Dewa Ganesha adalah dewa penjaga, sehingga dalam implementasi dalam bangunannya diletakkan di depan pintu masuk. Yang kedua ada abstrak regionalism. Dalam penerapannya, hal yang utama adalah
bukan unsur-unsur dan kualitas abstrak bangunan, misalnya massa, solid, dan void, sense of space, pencahayaan, dan prinsip-prinsip struktur pada bentuk bangunan diolah kembali. Yang pertama, pada iklim, responsif dari iklim didasarkan pada pendekatan klimatologi, muncul bangunan atau elemen yang spesifik untuk mengoptimalkan bangunan yang responsif terhadap iklim. Contohnya, Kenyang Tower di Singapura ini. Habis itu pola kultural, pola budaya atau perilaku sebagai penentu tata ruang, berarti sifat ruang yang dipakai untuk membangun kawasan agar sesuai dengan keadaan spesial budaya masyarakat tersebut. Contoh penerapan konsep tangga Mandala pada rumah Bali modern. Habis itu yang terakhir ikonografis. Memunculkan bangunan-bangunan modern yang baru tapi menimbulkan representasi atau simbol masyarakat maka mana yang sesuai atau khas. Contoh penggunaan simbol-simbol pada toilet yang menandakan gender. Gender wanita disimbolkan dengan topeng ratu, sedangkan gender pria disimbolkan pada topeng pria. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk pada bagian arsitek dan karyanya. Arsitek pada critical regionalis. Ini yang pertama ada Alvar Aalto. Alvar Aalto ini memiliki nama lengkap Hugo Alvar Hendrik Aalto, adalah salah satu orang arsitek dan desainer dari Finlandia. Dia lahir pada tanggal 3 Februari 1898 di Gortane, sebuah kota di Finlandia, dan meninggal pada tanggal 11 Mei 1976 di Helsinki. Adapun karirnya yang pertama pada tahun 1920, masa awal karir Alvar Aalto menjadi arsitek pertama yang tidak lagi terikat pada pengaruh budaya nasional romantik dalam karyanya. Selanjutnya pada tahun 1930 eh, berkembang dengan perancangan yang disebut dengan international style dan menerapkan konsep form follow function dari arsitektur fungsionalis. Pada tahun 40-an, Aalto cenderung bergaya modern kontemporer. Terlihat pada karya-karyanya yaitu Baker House, Cambridge, Massachusetts, dan pada tahun 1948, Aalto menggunakan konsep keharmonisan dalam bentuk dan komposisi pada karya rancangannya, National Pension Bank. Selanjutnya, pengaruh Frank Lloyd Wright dan Le Corbusier cukup besar pada rancangan Aalto. Hal ini terlihat pada penggunaan bata merah ekspos pada hampir semua bangunannya dan dalam penggunaan jendela berbentuk pita pada beberapa karya rancangannya. Alvar Aalto pindah aliran ke gaya modern fungsional, pergeseran aliran gaya desain Aalto dari klasisme ke modernisme dilambangkan oleh karyanya yaitu Perpustakaan Vipuri. Di Filmboard. Beberapa contoh karyanya yang pertama ada Angel Abbey, Nordic House, Court of the Assumption, Alvar Aalto Museum, San Cortalo, dan Essen Opera House. Next. Next slide. Selanjutnya ada karya dari Alvar Aalto yang bernama Saina Salo Town Hall. Back, back, back slide. Lokasinya itu terletak di sebuah pulau kecil di tengah danau Paijane, Finlandia. Backslide, Dit. Stop. Arsiteknya itu Alvar Aalto, fungsinya yaitu balai kota, terbangun pada Desember 1951.
Alto menyelaraskan bangunan modern tersebut dengan hutan di sekelilingnya. Alto menggunakan elemen bata, lantai kayu, tangga, dan wajah-wajah irregular. Dalam proyek ini, Alto menggunakan model yang diambil dari alam dan material lokal. Menurut Plankton, ini merupakan ekspresi critical regionalism, kejujuran material, dan desain. Elemen-elemen material ini memberikan stimulus pada indera manusia, tidak hanya indera visual, tetapi juga sentuhan yang dapat dirasakan. Next. Selanjutnya ada John Utzon. John Robert Utzon lahir pada tanggal 9 April 1918 dan meninggal pada tanggal 29 November 2008. Uh, John Utzon merupakan arsitek Denmark yang paling terkenal untuk merancang gedung Opera Sydney di Australia ketika Sydney Opera House telah dinyatakan sebagai situs warisan dunia pada tanggal 28 Juni 2007. Ia menjadi orang kedua yang karyanya diakui sebagai situs warisan dunia sementara ia masih hidup. Utzon lahir di Copenhagen, anak seorang insinyur angkatan laut dan dibesarkan di Denmark. Dari tahun 1937, ia menghadiri Denmark Royal Academy of Fire Art, di mana ia belajar di bawah Kai Fisker dan Stil Eller Rasmussen. Setelah lulus pada tahun 1942, ia pergi ke Swedia untuk bekerja pada Gunnar Artus setelah berakhir Perang Dunia II dan pendudukan Jerman terhadap Denmark. Ia kembali ke Copenhagen. Pada tahun 1946, ia mengunjungi Alvar Aalto di Helsinki. Dari 947 sampai 948, ia pergi di Eropa dan pada tahun 1949 di Amerika Serikat dan Meksiko. Di Amerika, ia menghadiri Taliensi Barat, Sekolah Frank Leon Wright di Arizona, dan terakhir pada tahun 1950 ia mendirikan studio sendiri di Copenhagen. Beberapa karya dari beliau yaitu Gedung Opera Sydney, Arsitek On House, King House, dan Middelburg House. Next. Selanjutnya ada karya dari John Utzon yaitu Buxford Court. Lokasi terletak di pinggiran utara Copenhagen, Denmark. Arsiteknya John Utzon, fungsinya gereja dan terbangun pada tahun 1976. Bangunan ini dianggap sebagai mahakarya arsitektur gereja kontemporer. Pertama, interiornya yang cerah dan diterangi secara alami serta langit-langitnya yang diangkangi dengan kubah bundar yang lembut. Gereja ini merupakan suatu sintesis antara peradaban universal dan kebudayaan dunia. Dapat dilihat dari penggunaan bentuk rasional, modular netral, dan ekonomis pada pelingkup 69 bangunan, yang merupakan prefabrikasi. Pelingkup ini kontras dengan ruang dalam yang didesain dengan wujud organik yang tidak ekonomis. Terbentuk dari beton yang didesain dengan memanipulasi pencahayaan untuk memberikan kesan suci pada ruangan yang menurut Princeton merupakan sebuah referensi kultural. Next. Selanjutnya ada arsitek Balkrishna Doshi. Balkrishna Vidhaldas Doshi lahir pada tanggal 26 Agustus 1927. Merupakan seorang arsitek berkebangsaan India. Ia belajar di Universitas Mumbai di Mumbai antara tahun 1947 dan 1950. Ia dikenal sebagai tokoh penting arsitektur India dan terkenal karena kontribusinya pada evolusi wacana arsitektur di India. Setelah bekerja di bawah Le Corbusier dan Louis Kahn, ia adalah pelopor arsitektur modernis dan brutalis di India. Pada tahun 2018, ia menjadi arsitek India pertama yang menerima penghargaan arsitektur Pritzker, yang dianggap sebagai salah satu penghargaan paling bergengsi dalam arsitektur. Ia juga dianugerahi Padma Shri dan Padma Bhushan. Contoh karyanya yaitu yang pertama ada Institut Manajemen India di Bangalore dan Udaipur. Kedua ada Institut Teknologi Modern Nasional di New Delhi. Yang ketiga ada Ahmedabad, Nigufa,
dan Universitas Pusat Perencanaan dan Teknologi Lingkungan di Ahmedabad, dan pengembangan perumahan rendah biaya aranya di Indore dan yang dianugerahi penghargaan Aga Khan untuk arsitektur. Next. Ah, selanjutnya karya dari uh, Balkrishna Doshi yaitu Sangat. Lokasinya di Ahmedabad, India. Arsiteknya yaitu Balkrishna Doshi. Fungsi kantor terbangun 1981. Bangunan ini merupakan studio Balkrishna Doshi sendiri. Sangat menampilkan serangkaian kubah cekung yang dilapisi mozaik Cina serta amfiteater kecil bertingkat berumput dan detail air yang mengalir. Balkrishna Doshi menciptakan studionya di Ahmedabad yang dinamai Sangat dengan inspirasi dari cara bangunan batu India beradaptasi terhadap iklim pada bangunan tersebut. Next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yang menyangkut tentang arsitektur postmodern. Yang pertama akan membahas definisi. Menurut Frank Owen Gehry, 1991, postmodern merupakan suatu perpaduan antara arsitektur modern dengan arsitektur tradisional yang memiliki ciri ganda dan lebih berorientasi serta menerjemahkan makna secara pribadi. Definisi selanjutnya oleh Robert Venturi yang mendefinisikan postmodern sebagai elemen yang dalam tanda kutip hibrida daripada murni, berkompromi daripada bersih, terdistorsi daripada lugas, ambigu daripada diartikulasikan, sesat serta impersonal, membosankan serta menarik, konvensional daripada dirancang, akomodatif daripada mengecualikan, berlebihan daripada sederhana, vestigial serta berinovasi, dan tidak konsisten dan tegas. Sedangkan postmodernisme didefinisikan sebagai aliran atau pemikiran yang berkaitan dengan reaksi-reaksi atas kegagalan yang dalam aliran arsitektur modern, di mana timbul dalam bentuk kebosanan-kebosanan dalam tampilan bentuk, fasad, hilangnya identitas lokasi, pengaruh yang membatasi efisiensi dan efektivitas. Next. Next. Selanjutnya, sejarah arsitektur postmodern. Modern movement dalam bidang arsitektur terdapat 3 tahap perkembangan, yaitu yang pertama early modernism, high modernism, dan late modernism yang mulai berakhir pada tahun 1960. Penyempurnaan dari arsitektur modern ini yang melahirkan arsitektur postmodern. Sebagai pengembangan dari arsitektur postmodern mulai dikenal sejak tahun 1970-an dan merupakan reaksi terhadap modernisme, di mana muncul postmodern yang dilatar belakangi dengan adanya kegagalan arsitektur modern yang disebabkan oleh adanya kejenuhan terhadap konsep fungsionalisme yang terlalu mengacu pada fungsi, seperti pemakaian beberapa elemen geometris yang terlihat sebagai suatu bentuk yang tidak fungsional dan kurangnya variasi dalam arsitektur modern yang berkembang pada saat itu. Next. Berikut merupakan aliran arsitektur postmodern menurut Charles James. Yang pertama yaitu historism, yang ditandai dengan pemakaian elemen-elemen klasik pada bangunan yang digabungkan dengan pola-pola modern. Contoh bangunannya yaitu Louvre Museum oleh Liu Mingpei. Yang kedua yaitu strict revivalism, yang ditandai dengan kebangkitan kembali langgam neoklasik ke dalam bangunan yang bersifat monumental. Dengan contoh bangunannya Moscow State University oleh Lev Rudnev. Yang ketiga yaitu neo-vernacularism, yang ditandai dengan penggunaan kembali elemen tradisional dengan bentuk dan pola-pola bangunan lokal, di mana contoh bangunannya yaitu Asakusa Tourist Information Center oleh Kamo Kuma. Yang keempat, kontekstualism, merupakan
arsitektur urbanisme yang ditandai dengan pertimbangan terhadap lingkungan dalam penempatan bangunan sehingga didapatkan komposisi bangunan yang serasi. Contoh bangunannya Flore Building oleh James Stirling. Selanjutnya metafor dan metafisikal, di mana bangunan mengekspresikan baik secara eksplisit dan implisit ungkapan metafora dan metafisika atau spiritual ke dalam bentuk bangunan. Dengan contoh bangunan Casa Mila oleh Anthony Gaudi. Yang terakhir yaitu postmodern space, di mana bangunan memperlihatkan ruang dengan mengkomposisikan komponen bangunan itu sendiri. Dengan contoh bangunan Piazza d'Italia oleh Charles Moore. Next. Berikut merupakan contoh-contoh bangunan yang saya sebutkan tadi, di mana yang pertama terdapat Louvre Museum. Bangunan ini meniru bentuk bangunan piramida yang berada di Mesir sebagai bangunan sejarah yang dikembangkan dengan pola-pola arsitektur modern. Yang kedua itu Moscow State University. Bangunan menerapkan ornamen klasik serta bentuk bangunan menyerupai monumen dengan pemilihan warna netral. Yang ketiga, Asakusa Tourist Information Center karya Kengo Kuma merupakan reinterpretasi arsitektur vernakular dari bangunan Machiya, di mana Machiya merupakan townhouse tradisional Jepang berupa rumah yang terbuat dari material kayu. Yang keempat yaitu Flore Building, di mana bangunan ini memperhatikan konteks di mana bangunan didirikan dengan menyediakan open space serta memperhatikan orientasi bangunan sehingga seirama dengan lingkungannya. Yang kelima, Casa Mila yang menerapkan arsitektur metafor dan metafisikal atau Kasamila sering juga disebut La Padreda atau kuari karena material fasad batu putih yang digunakan sebagai bahan utama dan permukaannya yang kasar. Arsitek sendiri yang mencintai alam dan kurva merancang bangunan Kasamila ini dengan tema gunung. Bangunan ini dapat digolongkan dalam metafor kompleks atau kombinasi. Yang terakhir yaitu postmodern space, di mana arsitek ini memperlihatkan ruang lebih dari sekedar ruang abstrak, sehingga hadir keanekaragaman yang memberi kejutan dan kesan tersendiri saat ditempati. Next. Selanjutnya yaitu karakteristik arsitektur postmodern. Yang pertama bersifat eklektisme, yaitu terdapat penggabungan atau perpaduan berbagai unsur berupa bentuk. Yang kedua, adanya penyimpangan. Penyimpangan atau digression dapat diartikan sebagai merancang lebih variatif atau out of the box, baik dari segi bentuk, material, dan warna. Yang ketiga, itu terdapat ironi. Ironi yang dimaksudkan adalah hendaknya sebuah rancangan memberikan sebuah muatan makna dan memiliki ciri khusus. Yang keempat, berisi memori ornamen, yaitu pengingatan kembali pada ragam hias ornamen yang sering digunakan pada arsitektur klasik yang dipadukan dengan pola modern. Next. Selanjutnya yang kelima, referensi sejarah atau historical reference, yaitu menghidupkan kembali elemen-elemen monumental ke dalam bangunan ataupun metafora terhadap bangunan masa lampau. Selanjutnya, komposisi bentuk rumit atau complexity of form, yang bertujuan untuk menghindari kebosanan dalam bentuk kesederhanaan. Yang terakhir yaitu keragaman bentuk atau diversity of form, dengan mengeksplor bentuk-bentuk baru yang belum terpikirkan atau unik sehingga tidak hanya berpatok pada bentuk geometri. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai tokoh arsitektur postmodern dan karirnya. Yang pertama ada Robert Venturi. Robert Venturi lahir pada 1925 dan wafat pada 2018. Beliau adalah seorang ahli teori postmodern terkemuka dan seorang arsitek yang bangunannya menggambarkan ide-idenya. Setelah belajar di Akademi Amerika di Roma, beliau bekerja di kantor modernis Euro Saarinen dan Louis Kahn hingga tahun 1958 dan kemudian menjadi profesor arsitektur di Universitas Yale. Salah satu bangunan pertamanya adalah Woodhouse di Philadelphia, dibangun antara tahun 1960 dan 1963, dan sebuah rumah untuk ibunya di Chestnut Hills di Philadelphia. Kedua rumah ini menjadi simbol gerakan postmodern. Dia melanjutkan untuk merancang pada tahun 1960-an dan 1970-an serangkaian bangunan yang memperhitungkan preseden bersejarah
serta gagasan dan bentuk yang ada dalam kehidupan nyata kota-kota di sekitarnya. Next. Berikut ini ditampilkan karya arsitektur postmodern dari Robert Venturi. Dapat dilihat pada slide. Next. Selanjutnya ada Michel Greffes. Michel Greffes lahir pada 1934 dan wafat pada 2015. Beliau merancang dua bangunan paling menonjol dalam gaya postmodern, yaitu Gedung Portland dan Perpustakaan Umum Denver. Dia kemudian menindaklanjuti bangunan terkenalnya dengan merancang toko retail besar berbiaya rendah untuk rantai seperti Target dan JC Penney di Amerika Serikat, yang memiliki pengaruh besar pada desain toko retail di pusat kota dan pusat perbelanjaan. Di awal karirnya, beliau bersama dengan Peter Eastman dan Charles Gatmey, John Hajduk, dan Richard Meyer dianggap sebagai salah satu dari 5 New York, sekelompok pendukung kemurnian murni arsitektur modern. Tapi pada tahun 1982 ia beralih ke postmodernisme dengan Gedung Portland, salah satu struktur besar pertama dalam gaya tersebut. Next. Berikut ini ditampilkan karya arsitektur postmodern dari Michel Greffes. Itu dapat dilihat pada slide. Next. Selanjutnya ada Charles Moore. Charles Willard Moore lahir pada 1935 dan wafat pada 1993. Beliau adalah seorang arsitek, pendidik, penulis Amerika, rekan Institut Arsitek Amerika, dan pemenang medali emas AIA pada tahun 1991. Ia sering diberi label sebagai bapak postmodernisme, serta karyanya sebagai pendidik penting bagi generasi arsitek Amerika yang membaca bukunya atau belajar bersamanya di salah satu dari beberapa universitas tempat dia mengajar. Karya paling terkenal dari arsitek Charles Moore ini adalah Piazza d'Italia di New Orleans pada 1978. Lapangan umum yang terdiri dari koleksi karya arsitektur Renaissance Italia yang terkenal dan menggambarkan pada arsitektur kebangkitan Spanyol dari balai kota. Moore merancang Beverly Hills Civic Center dalam campuran gaya kebangkitan Spanyol, Art Deco, dan postmodern. Next. Berikut ini ditampilkan karya arsitektur postmodern dari Charles Moore. Dapat dilihat pada slide. Next. Selanjutnya ada Philip Johnson. Philip Cortelyou Johnson lahir pada 1906 dan wafat pada 2005. Beliau adalah seorang arsitek Amerika yang terkenal dengan karya arsitektur modern dan postmodernnya. Beliau memulai karir sebagai arsitek dengan paham modern murni, lalu dengan gedung AT&T pada 1978 sampai dengan 1982, Johnson beralih secara dramatis ke arah postmodernisme. Niatnya adalah membuat bangunan itu menonjol sebagai simbol perusahaan di antara gedung pencakar langit di sekitarnya, Manhattan, dan ia berhasil. Itu menjadi yang paling terkenal dari semua bangunan postmodern. Pada tahun 1978, beliau dianugerahi medali emas Institut Arsitek Amerika dan pada tahun 1979 dianugerahi penghargaan arsitektur Pritzker pertama. Next. Berikut ini ditampilkan karya dari arsitektur postmodern Philip Johnson. Dapat dilihat pada slide. Next. Selanjutnya ada Frank Gehry. Frank Gehry lahir pada 1929. Beliau adalah tokoh utama dari arsitektur postmodern dan merupakan salah satu tokoh paling menonjol dalam arsitektur kontemporer. Setelah belajar di University of Southern California di Los Angeles dan kemudian Harvard Graduate School of Design,
Beliau membuka kantornya sendiri di Los Angeles pada tahun 1962. Karyanya yang paling menonjol adalah Museum Grand Guggenheim di Bilbao pada 1991 sampai dengan 1997. Dibalut kulit titanium bergelombang, bahan yang sampai saat ini digunakan terutama untuk membuat pesawat terbang yang berubah warna tergantung pada cahaya. Next. Berikut ini ditampilkan karya arsitektur postmodern dari Frank Gehry. Dapat dilihat pada slide. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan